Hanya karena wajah gadis itu sangat mirip dengan ibunya. Dia dikendalikan oleh pamannya selama 10 tahun penuh. Pamannya bahkan memaksanya untuk memakai jepit rambut peninggalan ibunya setiap hari. Dan setiap kali keluar rumah tak boleh lebih dari 1 jam. Sementara kakaknya begitu sedikit menolak, langsung dipukuli oleh ayah mereka. Bahkan saat nenek mencoba menghentikan kelakuan gila paman, dia malah dikurung di gudang selama 5 tahun. Hingga sekarang gadis itu dilarang menjenguknya. Namun meski begitu, gadis itu tetap tak kehilangan keinginan untuk melawan. Demi lepas dari kendali pamannya, dia memanfaatkan momen pernikahan sepupunya, dan secara acak memilih seorang pria tampan, berniat menjalin hubungan dengannya. Meskipun pria itu adalah pewaris utama sebuah grup besar, dia tetap dibuat bingung oleh ajakan belak-belakan gadis itu. Namun akhirnya dia tetap mengejarnya, lalu langsung menggendong gadis itu masuk ke kamar. Alasan gadis itu begitu nekat menyerahkan dirinya karena nafsu pamannya terhadapnya makin menjadi-jadi. Tapi saat mereka hendak melanjutkan hubungan, keduanya justru sadar bahwa mereka sama-sama belum pernah. Suasana pun menjadi canggung. Namun akhirnya mereka tetap menjalani malam penuh kelembutan bersama. Tak disangka pria itu saat keluar dari kamar mandi, mendapati gadis itu telah pergi tanpa suara. Melihat kamar yang kosong, pria itu untuk pertama kalinya merasa tertarik pada gadis itu. Keesokan harinya sepupunya datang dengan marah dan bertanya apakah gambar tengkorak yang muncul di pesta pernikahan itu ulahnya. Namun gadis itu tetap berlagak polos dan berkata bahwa dia sudah pulang lebih awal. Mendengarnya sepupunya tidak percaya. Saat ingin terus mengejar jawaban, paman tiba-tiba muncul. Sepupunya dan bibi hanya bisa melihat gadis itu sekilas, lalu dengan enggan meninggalkan kamar. Setelah semua orang pergi, paman langsung menunjukkan senyum licik. Namun saat itu sepupu laki-laki datang dan berkata bahwa sahabat gadis itu datang mencarinya. Karena sahabatnya berasal dari keluarga terpandang, paman tidak berani meremehkan. Setelah berpikir sejenak, dia pun mengizinkan gadis itu keluar. Namun dengan syarat harus kembali dalam 2 jam. Gadis itu tanpa setuju dengan patuh. Padahal dalam hati sudah punya rencana. Begitu naik ke mobil sahabatnya, dia langsung menghela napas panjang. Tapi tujuan mereka bukanlah pusat perbelanjaan, melainkan bandara. Karena dia ingin benar-benar kabur dari kendali pamannya dan pergi ke Eropa untuk menyelesaikan kuliahnya. Melihat itu sahabatnya cemas dan bertanya, lalu bagaimana dengan nenekmu? Gadis itu langsung terdiam. 3 tahun lalu satu-satunya orang yang menyayanginya, yakni sang nenek, telah dikurung oleh pamannya. Bahkan untuk sekadar bertemu pun, harus atas izin paman. Selama ini dia menuruti pamannya, hanya demi bisa melihat neneknya. Namun sudah 3 tahun berlalu, tak ada harapan sedikit pun. Jadi dia sadar dirinya harus pergi terlebih dahulu. Namun di saat itu juga, sebuah iring-iringan mobil mewah tiba-tiba melintas dari depan.